Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Amrina dengan NIM 201330006 Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester Teknik Penulisan Tugas Akhir 2022 dengan materi panduan teknik penulisan tugas akhir dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 yang dimulai dari bab 1 sampai bab 5. Ya, bab pertama yaitu pendahuluan, di mana berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang biasanya membahas mengenai hal-hal apa saja yang mendorong penulis untuk membahas suatu tema makalah yang akan dibuat. Lalu rumusan masalah berisikan beberapa pertanyaan yang akan dibahas atau dijawab pada bab pembahasan. Misalnya kita mengangkat sebuah tema pendidikan, sebelum kita melakukan pembahasan, kita uraikan dulu beberapa permasalahan atau pertanyaan yang akan dibahas. Lalu Tujuan berisikan tentang apa saja tujuan penulis mengangkat atau membahas tema tersebut dan apa manfaatnya yang akan didapatkan oleh pembaca atau penulis itu tersendiri. Lalu bab 2 ada pengertian dan tujuan tugas akhir. Yang pertama, tiap mahasiswa program D3 FEUNP yang akan menyelesaikan perkuliahannya diwajibkan untuk menyusun suatu karya ilmiah yang disebut dengan tugas akhir atau TA. Setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan tertentu, TA merupakan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan, hasil observasi, praktik kerja, atau penelitian terapan sederhana. TA ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang mempunyai ciri-ciri, yaitu harus ada permasalahan yang didasarkan pada pengamatan lapangan atau analisis data sekunder. Lalu judul TA dipilih sendiri oleh mahasiswa atau ditentukan oleh dosen pembimbing, mengikuti tata tulis karya ilmiah dan ketertiban metodologi, ditulis dengan bahasa Indonesia, baku, atau bahasa lain yang ditetapkan oleh program studi, di bawah bimbingan secara berkala, dan teratur oleh dosen pembimbing. Laporan TA harus diajukan dalam ujian TA di depan tim dosen penguji. Lalu, apa tujuan penyusunan buku pedoman tugas akhir? Dengan penyusunan TA, diharapkan mahasiswa mampu merangkum dan mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan untuk memecahkan masalah dalam bidang studi tertentu secara sistematis dan logis, kritis, dan kreatif berdasarkan informasi yang akurat dan didukung analisis yang tepat dan menuangkannya dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Penyusunan TA merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di program D3 FE Universitas Negeri Padang yang mempunyai tujuan akhir agar mahasiswa mampu membentuk sikap mental ilmiah, mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian yang berdasarkan rasional tertentu yang dinilai penting dan bermanfaat ditinjau dari beberapa segi, lalu mampu melaksanakan penelitian terapan sederhana mulai dari penyusunan rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai pelaporan hasil penelitian. Lalu mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah berdasarkan observasi, praktik kerja, atau penelitian terapan sederhana sesuai bidang ilmu yang ditempuhnya. Mampu mempertahankannya dalam ujian TA di hadapan tim dosen penguji. Lalu ada aturan dan etika penulisan. Yang pertama, persyaratan administratif. Mahasiswa yang mengajukan usulan untuk penyusunan TA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu terdaftar sebagai mahasiswa untuk mata kuliah tugas akhir pada semester tersebut, sudah atau sedang melaksanakan mata kuliah magang, telah lulus setidaknya 70 SKS, memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 2, dan mendapat rekomendasi dari pimpinan program studi atau prodi, telah lulus mata kuliah prasyarat TA. Lalu bagaimana proses penyusunan TA? Yaitu yang pertama, sesuai dalam aturan panduan penulisan TA UNP, maka prodi membentuk koordinator tugas akhir yang diangkat oleh dekan dan bertugas membantu ketua prodi menilai kelayakan usulan TA mahasiswa dan mempertimbangkan hal-hal lain yang relevan. Mahasiswa menghubungi dosen penasehat akademik atau PA untuk melakukan pengecekan jumlah SKS yang telah ditempuh dan IPK untuk memenuhi persyaratan administratif dan meminta rekomendasinya untuk diizinkan menyusun TA.
Lalu mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing magang ketika melaksanakan magang atau dosen PA tentang rencana judul yang akan dibahas dalam TA. Mahasiswa menemui koordinator TA dengan membawa rencana judul TA dan berkonsultasi mengenai calon pembimbing TA. Lalu ketua prodi mengajukan usulan calon pembimbing TA sesuai dengan keahliannya kepada dekan untuk dibuatkan surat keputusan tentang pembimbing TA. Lalu mahasiswa menemui dosen pembimbing untuk membicarakan rencana TA dan menentukan jadwal bimbingan. Untuk ini telah disediakan berbagai format administratif penunjang kelancaran proses pembimbingan. Selanjutnya, setiap kali mengadakan konsultasi dengan dosen pembimbing, mahasiswa harus membawa buku pedoman penulisan TA ini dan meminta pembimbing untuk menandatangani jurnal bimbingan TA yang disediakan pada bagian akhir buku ini sebagai indikator kemajuan proses bimbingan. Lalu, bila ada dosen pembimbing yang tidak dapat melanjutkan tugasnya karena alasan kesehatan atau tugas lain yang lebih penting seperti melanjutkan studi ke perguruan tinggi lain di luar Sumatera Barat, dimungkinkan adanya pergantian pembimbing TA dengan catatan pembimbing pengganti melanjutkan bimbingan yang telah berjalan sebelumnya. Lalu, C. Pembimbing tugas akhir. Terdapat kriteria dosen pembimbing. Yang pertama, dosen pembimbing adalah dosen tetap dari FE, D3 UMP, atau dosen dari luar prodi dengan keahlian sesuai judul TA yang dikerjakan. Lalu, dosen pembimbing memiliki gelar akademik minimum S2. Dosen pembimbing memenuhi persyaratan kualifikasi akademik yang telah ditentukan. Lalu apa saja hak dosen pembimbing? Yaitu mengganti tema atau judul dari usulan pertama, mengundurkan diri sebagai pembimbing dengan alasan akademik sebagaimana aturan B8, lalu menerima honorarium sebagaimana diatur oleh fakultas. Lalu apa saja kewajiban dosen pembimbing? Yang pertama yaitu membimbing dan mengarahkan mahasiswa di dalam penyusunan laporan TA, menandatangani kartu konsultasi mahasiswa dalam setiap konsultasi, memeriksa secara teliti atas kejujuran penyusunan TA dan pencarian data primer, lalu menandatangani laporan TA apabila dinilai telah memenuhi kriteria sebagai sebuah karya ilmiah, bertindak sebagai ketua pada tahapan ujian tugas akhir, dan selanjutnya bertanggung jawab terhadap revisi tugas akhir. Lalu ada etika penulisan tugas akhir. Etikanya yaitu ketaatan yang tinggi terhadap norma etika dalam perencanaan dan pelaksanaan penyusunan TA merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu, penyusunan TA perlu menghargai integritas dan humanitas kajian yang mencakup 3 bidang pokok, yaitu proteksi subjek dari hal-hal yang merugikan baik fisik, mental, atau sosial, lalu menghargai hak-hak subjek untuk mengetahui hakikat dan tujuan penelitian, lalu menghargai rahasia pribadi subjek. Pertimbangan etika yang perlu dipenuhi oleh penyusun TA adalah kejujuran akademik, keterbukaan, tidak memaksa dan merugikan subjek. Apabila subjek kajian adalah manusia, partisipasi subjek harus bersifat sukarela, tidak boleh dipaksa, disinggung perasaannya, atau dirugikan secara material atau non-material. Lalu menjaga kerahasiaan subjek, menjaga keamanan dan keselamatan subjek dengan tidak mempublikasikan nama dan identitas subjek yang dikaji, kecuali seizin bersangkutan. Lalu bab keempat ada batasan dan bentuk. Batasan yaitu tugas akhir merupakan karya tulis mahasiswa yang menunjukkan kulminasi proses berpikir ilmiah, kreatif, integratif, dan sesuai dengan disiplin ilmunya yang disusun untuk memenuhi persyaratan kebulatan studi dalam program D3 FE UNP. TA yang akan dibuat oleh mahasiswa juga harus mengacu pada Panduan Penulisan Tugas Akhir 2011 Universitas Negeri Padang. TA merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar ahli media atau AMD pada program D3 FE UNP. Lalu ada bentuk tugas akhir. Tugas akhir adalah suatu karya ilmiah berupa paparan tulisan berbentuk studi kasus yang merupakan hasil observasi, praktik kerja, atau penelitian terapan sederhana. TA tersebut dicirikan dengan mendeskripsikan atau membahas suatu proses, prosedur, dan atau kegiatan kerja,
atau membahas suatu masalah dalam bidang terapan ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bidang tersebut. Lalu penelitian terapan adalah kegiatan yang terencana, teraras, secara sistematika, dan terkendali yang berupaya untuk memperoleh data dan informasi tentang suatu masalah aktual dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah untuk menjawab masalah penelitian atau pembuatan sebuah karya ilmiah terapan. Kegiatan observasi, praktik kerja, atau penelitian terapan sederhana yang dilakukan dalam rangka penulisan TA ini dapat dilaksanakan melalui sebuah studi kepustakaan yang disertai dengan pengumpulan data primer atau sekunder. Lalu, materi dan karya terapan didasarkan pada proses atau dinamika kegiatan kerja yang diobservasi atau dijalani, yaitu pedoman penulisan tugas akhir program D3FE UNP 11 dikaitkan dengan studi kepustakaan atau data dan atau informasi yang berasal dari penelitian lapangan yang dikaitkan dengan studi kepustakaan. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman praktik dalam lapangan atau penelitian terapan yang menuangkan hasil dalam bentuk karya tulis ilmiah. Lalu selanjutnya ada sistematika penulisan tugas akhir. Bagian awalnya yaitu sampul TA berisikan judul, tugas akhir, dan maksud penulisan lambang UNP, nama, dan nomor induk mahasiswa, nama program studi atau jurusan, nama fakultas, nama universitas, dan tahun penyelesaian. Sampul dibuat dari kertas karton yang tebal dan dilapisi dengan plastik bening dengan warna sampul warna pink muda. Halaman perantara berupa halaman putih kosong sebagai perantara antara sampul TA dengan halaman judul. Lalu halaman judul merupakan halaman sampul yang dicetak pada kertas HVS putih. Halaman persetujuan memuat bukti persetujuan administratif dan akademik dari pembimbing dan diketahui oleh ketua prodi. Lalu halaman pengesahan memuat bukti pengesahan administratif dan akademik oleh tim penguji dan ketua prodi. Unsur-unsur yang ada dalam halaman ini adalah judul TA, nama penulis, pernyataan pengesahan tim penguji, dan ketua program studi. Halaman pernyataan berisi pernyataan bahwa TA benar-benar karya sendiri. Lalu selanjutnya, halaman abstrak berisikan abstraksi dari penelitian yang terdiri dari 3 paragraf dengan urutan permasalahan atau tujuan penelitian, pendekatan atau bentuk penelitian, dan kesimpulan penelitian. Abstrak ditulis dengan 1 spasi dan maksimal 200 kata. Kata pengantar berisikan informasi secara garis besar mengenai maksud penulisan TA serta ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang telah berjasa dalam penulisan TA. Lalu daftar isi berisikan susunan judul bab, subbab, dan anak subbab secara berurutan dengan format nomor urut dan judul bab atau subbab atau anak subbab dan nomor halaman. Lalu selanjutnya, apabila di dalam TA terdapat beberapa tabel, perlu dibuat daftar tabel yang memuat nomor urut dan judul tabel beserta nomor halaman tabel. Apabila di dalam TA terdapat beberapa gambar, perlu dibuatkan daftar gambar yang memuat nomor urut, judul gambar beserta nomor halaman. Selanjutnya, yang terakhir yaitu bagian isi dan bagian akhir. Bagian isi, bagian ini memuat isi dengan jumlah halaman minimal 15 halaman yang terbagi dalam 5 bab. Pada umumnya, bagian ini diawali oleh informasi tentang kegiatan kerja yang diobservasi, praktik kerja yang dilakukan atau masalah umum dan khusus yang diteliti, serta deskripsi tentang pentingnya kegiatan yang diobservasi atau praktik kerja yang dilakukan atau penelitian itu.
Lalu bagian akhir ini berisikan informasi pendukung dalam penulisan tugas akhir yang biasanya terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran berisi tabel, perhitungan statistik, peraturan-peraturan, contoh kuesioner atau instrumen tertulis yang digunakan.